was just trying to get him out. Always had. Always will. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Baby Driver yang banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang seorang pemuda culun yang dianggap biasa saja, namun ternyata kehebatannya melebihi dari seorang Toretto Dominic. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sekelompok perampok yang kala itu hendak merampok sebuah bank. Mereka beranggotakan 4 orang yang mana 3 orang akan masuk ke dalam. Dan 1 orang lagi akan menunggu di mobil bertugas menjadi driver. Diberitahu kalau driver ini bernama Baby dan meskipun usianya masih muda, namun Baby adalah driver yang sangat handal bahkan setara dengan Toretto Dominic. Tak lama ketiga rekan Baby berhasil merampok lalu segera masuk ke dalam mobil. Namun di waktu yang sama datanglah beberapa mobil polisi hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Kemudian Baby melihat ada 2 mobil merah yang sama persis dengan mobilnya. Alhasil Baby dapat mengelabui para polisi tersebut dengan memanfaatkan kedua mobil merah itu. Selanjutnya Baby pergi ke sebuah basement lalu mengganti mobilnya untuk pulang ke markas. Ketika sampai di markas, Baby pergi ke kafe langganannya untuk membeli kopi. Kemudian Baby membungkus kopi tersebut lalu ia suguhkan kepada rekan-rekan perampoknya. Di sini salah satu perampok sempat risih melihat Baby yang tidak pernah lepas dari handsetnya dan selalu mendengarkan musik. Akan tetapi meskipun telinganya sedang mendengar musik, Baby masih dapat fokus mendengar dan mencerna semua yang rekan-rekannya katakan. Tak lama datanglah seorang pria yang merupakan bos mereka semua bernama Doc. Doc adalah otak di balik perampokan itu dan ia langsung membagi rata semua uang hasil rampokannya barusan. Ketika semua orang mendapat bagiannya, jatah Baby langsung dipotong atas oleh Doc karena ternyata selama ini Baby mempunyai hutang kepada Doc. What's his deal? Baby? Sebelum pergi dari sana, Doc berkata kalau Baby masih harus menjadi driver perampokan 1 kali lagi. Dan setelah itu barulah hutangnya dianggap lunas. Sound good? Sore harinya terlihat Baby yang sudah berada di rumah. Ternyata selama ini Baby hanya tinggal berdua dengan ayah angkatnya. Karena kedua orang tua Baby yang asli telah lama meninggal akibat kecelakaan. Rupanya ayah angkat Baby tidak bisa bicara sehingga mereka berkomunikasi selalu menggunakan bahasa isyarat. Namun meskipun begitu Baby sangat menyayangi si ayah angkat. Karena dialah yang telah membesarkan Baby selama ini. Selain jago mengemudi, ternyata Baby juga hobi membuat musik. Saat ini Baby telah merekam semua pembicaraannya dengan Doc dan ia berniat akan mengubah obrolan itu menjadi sebuah lagu. Keesokan harinya Baby mendatangi salah satu restoran untuk sarapan pagi. Namun secara tak sengaja ia bertemu dengan pelayan cantik bernama Deborah yang seketika membuat Baby jatuh cinta pada pandangan pertama. Baby memberanikan diri untuk mengajak Deborah berkenalan dan mulai dari sini mereka pun saling mengenal. Morning, sir.
So when was the last time you hit the road just for fun? Sepulangnya dari restoran, terlihat Baby yang cungar-cengir sendiri bahkan sampai menari tidak karuan. Saking bahagianya telah berkenalan dengan Deborah. Namun di tengah kegembiraannya, Baby harus dihubungi oleh Doc yang memintanya agar merapat ke markas untuk membicarakan perampokan berikutnya. I'll be there. Sesampainya di markas, Doc memperkenalkan Baby dengan dua perampok barunya. Karena ternyata Doc selalu mengganti-ganti anggota demi mengecoh para polisi. Baby menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa Doc gantikan. Sebab kehebatan menyupirnya belum ada yang bisa menandingi. Ini dia kedua orang anggota baru Doc yang mana satu orang berasal dari Asia. Dan satunya lagi pria bernama Michael Butts yang merupakan ketua gangster. Di sini Michael sempat meragukan Baby karena umurnya yang masih muda. Hingga Michael pun bertanya kepada Doc kenapa ia bisa memilih Baby. Doc menjelaskan kalau 1 tahun yang lalu mobilnya dicuri oleh Baby untuk dipakai balapan hingga mobil itu sampai terjun ke jurang. Yang padahal isi di dalam mobil tersebut ada 1 kilogram barang haram. Sejak itu Doc sangat marah hingga ingin menghabisi Baby. Namun ketika Doc melihat Baby sangat lihai dalam menyetir, ia pun memilih untuk mempekerjakannya secara gratis. Hitung-hitung membayar hutang 1 kilo barang haramnya yang ikut nyemplung ke jurang bersama mobil. Selama 1 tahun ini, Baby selalu sukses ketika menjalankan misi dari Doc, jadi kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. How many jobs done with the kid? If you can't take my word from him, then get back in that fucking elevator. Setelah memberi penjelasan tersebut kepada Michael, Doc langsung melakukan meeting untuk mengatur rencana perampokan yang akan mereka jalankan. Di tengah meetingnya, Michael sangat kesal terhadap Baby karena selama Doc menjelaskan rencananya, Baby seperti tidak mendengarkan dan malah asik mendengarkan musik dengan menggunakan headsetnya. Kemudian Michael meminta Baby untuk menjelaskan kembali semua rencana yang barusan Doc bicarakan. Meskipun telinganya mendengarkan musik, Baby dapat menjelaskan semua rencana Doc, bahkan ia memberi sedikit tambahan. Melihat hal tersebut, barulah Michael percaya kalau Baby memang bukan orang sembarangan. The switch car is ready, but you want me to hit the long stay parking? Questions? We'll let y'all keep. Keesokan harinya perampokan itu pun dimulai, yang mana saat ini mereka akan merampok sebuah mobil pengantar uang. Seperti biasa, Michael dan yang lain turun untuk menjalankan aksinya, sedangkan Baby stay di dalam mobil. Tak lama Michael CS berhasil merampok mobil pengantar uang itu. Namun ketika sudah memasuki mobil dan akan kabur, tiba-tiba mobil Baby ditabrak oleh seseorang. Beruntung mobil Baby masih bisa berfungsi dengan baik dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah cukup lama kejar-kejaran, pada akhirnya Baby dapat menyingkirkan mobil tersebut lalu berhasil kabur. Singkat cerita, Baby dan yang lain telah sampai di markas. Seperti biasa, Baby selalu membeli kopi di kafe langganannya lalu ia bagikan kepada Michael CS. Kemudian Doc datang dan langsung membagi rata semua hasil uang rampokannya kecuali milik Baby. Sebelum pergi, Baby sempat berpamitan kepada Doc karena tadi adalah pekerjaan terakhirnya dan kini seluruh hutang Baby telah lunas. Doc pun berterima kasih sebab ia sangat mengagumi kehebatan Baby. Doc juga memberikan segepok uang kepada Baby sebagai tanda terima kasih darinya. Kemudian Baby pergi dan mulai sekarang ia sudah tidak menjadi supir lagi untuk para perampok. Sore harinya Baby mendatangi restoran tempat Deborah si gebetan bekerja. Baby memilih untuk menghabiskan waktu di sana demi bisa selalu dekat dengan Deborah. You can call me Deborah. Oh, Deborah. Debbie! Crying out loud. Hari-hari berikutnya, Baby selalu datang ke restoran itu untuk menemui Deborah. Bahkan saat restoran belum buka, Baby sudah lebih dulu ada di sana sehingga membuat dirinya semakin dekat dengan Deborah. Di suatu waktu, Baby memberanikan diri mengajak Deborah makan malam di restoran paling mewah di kota tersebut. Deborah yang juga tertarik kepada Baby, tentu ia pun mengiyahkan ajakan dari Baby. Get together some other time.
some other place? Sepulangnya dari restoran, terlihat Baby yang sangat bahagia karena Deborah mau diajak makan malam. Untuk melampiaskan kegembiraannya, seperti biasa Baby menari-nari tidak karuan sampai membuat si ayah angkat heran dengan kelakuan Baby. Malam harinya Baby dan Deborah bertemu di sebuah restoran mewah sesuai dengan rencana mereka. Di sini Baby memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Deborah. Mulai dari sini mereka berdua pun resmi berpacaran. Di tengah makan malamnya, tiba-tiba Baby dihampiri oleh seorang pelayan yang mengatakan jika semua pesanan Baby telah dibayar oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Doc, si ketua perampok mantan bos Baby. Dengan cepat Baby meminta izin kepada Deborah untuk menghampiri Doc. Ketika bertemu, Baby langsung saja berterima kasih sebab Doc telah membayar semua pesanan makanannya. Lalu Doc mengatakan kalau ia berniat akan memberi lagi Baby satu pekerjaan. Awalnya Baby menolak karena ia sudah tidak ingin bekerja sebagai supir perampok lagi. Namun Doc menjelaskan jika kali ini Baby akan mendapat bagian sangat besar. Dengan uang itu Baby bisa menikahi Deborah dan membawanya ke restoran mewah ini setiap hari. Bahkan Baby juga bisa membawa Deborah liburan kemanapun setelah pekerjaannya berhasil nanti. So what do you say? You in? Alhasil Baby menjadi tergoda dan mau menerima pekerjaan dari Doc. Sebelum pergi, Doc mengatakan kalau ia akan menjemput Baby besok pagi untuk mengatur strategi tentang pekerjaan barunya. I'll pick you up in the morning. Hari berikutnya terlihat Baby yang dijemput oleh Doc di rumahnya. Kemudian Doc membawa Baby ke salah satu kantor pos. Karena kantor pos itulah yang akan menjadi target perampokan mereka. Doc meminta Baby agar masuk ke dalam lalu menghitung seluruh CCTV dan penjaga di sana. Dengan cepat Baby segera masuk ke dalam lalu menghitung CCTV dan juga para penjaga. Di sini Baby sempat bertemu dengan salah satu pelayan yang sangat ramah, hingga membuat Baby jadi tak tega harus merampok kantor pos tersebut. Namun apapun yang terjadi, Baby harus tetap menjalankan perampokan itu karena sudah membuat perjanjian baru dengan Doc. Setelah itu Baby kembali ke dalam mobil lalu memberitahu Doc kalau CCTV-nya ada 10 sedangkan penjaga ada 8. Mengetahui hal tersebut, Doc segera membawa Baby pergi ke markasnya. Sesampainya di markas, ternyata Doc merekrut lagi Michael sebagai anggota perampoknya. Namun kali ini Michael akan disatukan dengan sepasang kekasih bernama Anthony dan Susan yang pernah melakukan perampokan saat di awal film. What you ladies listen to? Queen. Tak berselang lama Doc meminta timnya agar berkumpul karena sekarang ia akan membahas rencana perampokannya. Doc menjelaskan kalau hari besok mereka akan merampok lembaran wesel di kantor pos. Nantinya Doc akan menjual semua wesel itu kepada bandar yang sudah siap menampung dengan harga fantastis. Namun sebelum itu Doc memerintah timnya agar nanti malam bertemu dulu dengan kenalannya untuk membeli senjata. Hal tersebut dikarenakan perampokan besok pasti membutuhkan lebih banyak senjata. Did you get all that, baby? Yeah. 2 jam kemudian terlihat Michael dan yang lain sudah sampai di suatu tempat untuk bertemu dengan kenalan Doc. Saat akan bertransaksi senjata, tiba-tiba Michael merasa kenal dengan satu pengawal kenalan Doc. Ditambah Michael juga melihat logo kepolisian di box senjata itu. Seketika Michael teringat jika salah satu pengawal kenalan Doc adalah polisi yang pernah menangkap dirinya di masa lalu. Michael yang takut dijebak tanpa pikir panjang, ia malah membantai mereka semua. I just love smoking pigs. Setelah kenalan Doc dan para pengawalnya tewas, Anthony dan Sarah sempat marah sebab Michael malah membantai mereka. Michael pun menjelaskan jika para pengawal itu adalah polisi dan Michael takut kalau mereka hanya sedang menjebaknya saja. Alhasil Anthony dan Susan pun mengerti sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke markas.
Di tengah perjalanan, Michael melihat sebuah restoran lalu ia meminta Baby agar menepi dulu di restoran tersebut karena perutnya sudah sangat lapar. Baby yang menyadari kalau restoran itu adalah tempat Deborah kekasihnya bekerja, ia pun sempat menolak. Akan tetapi Michael langsung menodong Baby sambil berkata jangan pernah membantah perintahnya. Alhasil Baby pun hanya bisa menuruti semua yang Michael perintahkan. Ketika di dalam restoran, Baby berpura-pura saja tidak mengenali Deborah yang membuat Deborah menjadi heran. Semua ini Baby lakukan karena ia tidak ingin jika Michael dan Anthony sampai mengetahui hubungan mereka. Selesai makan, terlihat Michael yang hendak mengeluarkan senjata, sebab ia tidak ingin membayar semua tagihannya. Namun Baby melarang sambil berkata jika dirinya lah yang akan membayar semua tagihan itu. Saat bayar di kasir, Baby menyelipkan tisu kepada Deborah yang bertuliskan jika besok malam ia akan menjemputnya. Singkat cerita, Michael CS telah sampai di markas. Namun tanpa disangka Doc malah marah karena Michael telah membantai si penjual senjata kenalannya. Michael menjelaskan kalau pengawal orang itu adalah polisi dan ia yakin jika mereka hanya sedang menjebak. Doc menjawab sudah dari dulu para polisi itu bekerja sama sehingga Michael janganlah sok tahu. Pada akhirnya Michael meminta maaf karena ia benar-benar tidak tahu jika para polisi itu adalah teman. Di sini sebenarnya Doc ingin membatalkan rencana perampokannya besok sebab ia yakin kalau para polisi yang lain telah mencurigai dan mengincar mereka. Akan tetapi Michael dan Anthony memohon supaya Doc tidak membatalkan perampokan itu karena mereka sangat membutuhkan sekali uangnya. Alhasil Doc pun menjadi tidak tega lalu meminta mereka semua agar beristirahat supaya misinya besok berjalan dengan lancar. 1 jam kemudian terlihat Baby yang pergi menuju mobil karena ia berniat akan istirahat di rumah. Namun baru saja memasuki mobil, tiba-tiba Baby didatangi oleh Anthony dan Michael. Ternyata saat ini Michael telah menemukan alat perekam milik Baby yang di dalamnya berisi semua percakapan Baby dengan Doc. Michael menyangka kalau Baby adalah mata-mata polisi yang sengaja dikirim untuk menjebak mereka. Baby menjelaskan jika semua percakapan itu hanya koleksi pribadinya lalu dijadikan sebuah lagu. Namun Michael tidak percaya dan langsung menghajar Baby. No, you don't. Saat tersadar di hadapan Baby sudah ada semua kaset miliknya yang telah Michael ambil di rumah Baby. Kemudian Doc meminta Baby agar menjelaskan apakah maksud dari semua ini. Baby mengatakan kalau dirinya selalu merekam semua percakapannya dengan siapapun termasuk Doc. Kemudian semua percakapan itu Baby jadikan sebuah lagu yang sudah diaransemen sedemikian rupa. Untuk membuktikan itu semua, Baby pun memutar satu kaset dan inilah hasilnya. Setelah mendengarkan lagu tersebut, barulah Doc dan yang lainnya percaya. Namun Doc tetap akan menahan semua kaset itu dan mengembalikannya lagi nanti setelah perampokan mereka berhasil. Singkat cerita, di hari berikutnya aksi perampokan itu pun dimulai. Anthony dan Susan kekasihnya masuk melalui pintu depan. Sedangkan Michael akan masuk melalui pintu belakang. Tak berselang lama, Baby berpapasan dengan si pelayan ramah yang hendak masuk ke dalam kantor pos. Baby berusaha memberi kode kepada si pelayan supaya tidak masuk ke dalam. Namun si pelayan malah memanggil polisi yang sedang parkir di sana. Di waktu yang sama Michael CS keluar dari kantor pos sambil membawa rampokannya. Akan tetapi mereka harus dipergoki oleh si polisi dan pelayan ramah tadi hingga Michael langsung menghabisinya. Melihat kelakuan Michael, Baby sangat marah karena dia selalu saja menghabisi orang-orang tak bersalah. Hingga Baby pun nekat menghabisi Michael dengan menggunakan cara ini. Setelah Michael tewas, Anthony dan Susan memarahi Baby atas kelakuannya barusan. Namun di tengah perdebatannya, para polisi yang lain berdatangan hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di sini Baby mencoba kabur dengan berlari.
Namun para polisi itu terus saja mengejar Baby. Di tengah pengejaran, Baby dapat mencuri mobil lalu berniat pergi dari sana. Namun entah kenapa Baby malah menabrak mobil yang ada di depannya dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Anthony dan Susan. Akibat hal itu, mobil yang dikendarai Anthony dan Baby sama-sama rusak. Hingga mau tidak mau, Anthony harus melawan lagi para polisi yang mengejar. Dalam insiden ini, Susan kekasih Anthony harus tewas. Anthony pun menganggap kematian Susan disebabkan oleh Baby. Hingga dia langsung membrutal dengan menembaki para polisi termasuk Baby. Beruntung Baby dapat kabur duluan sambil membawa tas rampokannya lalu mencuri mobil milik nenek-nenek. Setelah itu dengan sangat terburu-buru Baby pulang ke rumah lalu membawa ayah angkatnya untuk dititipkan ke panti jompo. I like TV. Kemudian Baby menjemput Deborah di restoran karena sekarang ia berniat akan membawa Deborah pergi keluar kota. Namun tanpa disangka rupanya Anthony sudah ada di dalam restoran itu karena dari awal Anthony sudah bisa menebak kalau Deborah adalah kekasih Baby. Anthony berniat akan menghabisi Deborah sebagai balasan untuk Baby yang menjadi penyebab tewasnya Susan. Beruntung aksi itu harus tertunda karena tiba-tiba satu polisi masuk yang ikut buang air kecil di sana. Baby pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menembak Anthony. Lalu pergi dari sana sambil membawa Deborah. Isn't that right, baby? Some of the busiest rhymes ever made by man. I'm going into this one out rhymes like books off the shelf. Wanna you gonna be taking my bag? My name is Johnny, yo, I got no help. Namun sialnya Anthony masih berhasil selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Selanjutnya Baby mendatangi Doc di markas lalu memberikan satu tas hasil rampokannya. Baby memohon kepada Doc agar memberikan upah untuknya dan juga kaset-kaset yang sebelumnya Doc tahan. Baby menjelaskan kalau salah satu kaset itu ada rekaman suara mendiang ibunya, sehingga kaset tersebut sangat penting bagi Baby. Doc yang tidak pernah ingkar janji, ia pun mengembalikan semua kaset itu, berikut dengan sekantong uang yang merupakan upah Baby. Doc tidak peduli jika Michael dan yang lain sudah tewas, karena yang terpenting baginya adalah hasil rampokannya. It's okay. Let's go. Kemudian Doc membawa Baby keluar untuk pergi dari sana. Namun saat di parkiran mereka sudah dikepung oleh 3 polisi. Hingga inilah yang Doc lakukan. Run. Setelah menghabisi ketiga polisi itu, Doc meminta Baby agar pergi membawa Deborah. Namun di waktu yang sama datanglah satu mobil polisi yang langsung menabrak Doc sampai membuatnya tewas. With the cops. That's not the cop. Ternyata itu adalah Anthony yang masih sangat dendam kepada Baby atas kematian Susan kekasihnya. Di sini sebisa-bisanya Baby berusaha melawan Anthony dengan menggunakan cara ini. Sayangnya meskipun mobil Anthony berhasil Baby jatuhkan ke lantai bawah, rupanya Anthony masih selamat dan langsung menodong Baby. Beruntung Deborah dapat mengalihkan perhatian Anthony dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya terlihat Baby dan Deborah yang akan kabur ke kota sebelah untuk memulai kehidupan baru di sana. Namun di tengah perjalanan Baby harus dihadang oleh puluhan mobil FBI. Karena bagaimanapun juga Baby masih berstatus buronan atas perampokan sebelumnya. Deborah menyarankan Baby agar memutar balik mobil lalu kabur dari sana. Namun Baby menolak karena sampai kapanpun kehidupannya tidak akan pernah tenang jika masih berstatus buronan. Baby akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan ia berpesan kepada Deborah untuk selalu setia kepadanya.
Pada akhirnya Baby pun ditangkap tanpa ada perlawanan. Satu minggu kemudian terlihat Baby yang sedang melakukan persidangan. Di sini Baby dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun jika Baby berkelakuan baik, ia dapat bebas dalam waktu 5 tahun. Baby pun hanya bisa pasrah dan ia berjanji akan berkelakuan baik supaya cepat dibebaskan dari penjara tersebut. Singkat cerita, kini Baby telah bebas dari penjara karena kelakuannya yang sangat baik. Baby langsung disambut oleh Deborah yang selama ini selalu setia menunggunya. Baby berjanji akan segera menikahi Deborah lalu memulai semuanya dari nol tanpa terlibat lagi dalam kriminal. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.